Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lailatul Mubarakah, dosen pada program studi PBA di kampus TIT Al-Muslihun, Tlogo, Blitar, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi singkat mengenai moderasi beragama sebagai pilar membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dianugerahi keberagaman yang luar biasa. Keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan tradisi menjadi kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Namun, keberagaman tersebut juga dapat menjadi tantangan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan sebuah cara pandang yang mampu menjaga keseimbangan antara keyakinan beragama dan kehidupan bermasyarakat, yaitu melalui moderasi beragama. Sahabat sekalian, moderasi beragama bukanlah memoderasi agama, melainkan memoderasi cara seseorang dalam memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti sikap tengah, tidak berlebihan dan tidak ekstrim. Dalam tradisi Islam, konsep ini dikenal dengan wasatiyah, yang berarti adil, seimbang dan proporsional. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Shadaqallahul azim. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam dituntut untuk menjadi umat yang mampu mengambil jalan tengah, menghindari sikap ekstrim, serta mengedepankan keadilan dan keseimbangan. Sahabat sekalian, ada 4 indikator moderasi beragama. Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa moderasi beragama memiliki 4 indikator utama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Seorang warga negara yang moderat mampu menempatkan nilai-nilai agama sejalan dengan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat persatuan bangsa. Yang kedua, toleransi. Toleransi berarti menghormati hak setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinannya tanpa paksaan dan diskriminasi. Yang ketiga, anti kekerasan. Moderasi beragama menolak segala bentuk tindakan radikal, ujaran kebencian maupun kekerasan yang mengatasnamakan agama. Yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Agama dan budaya dapat berjalan berdampingan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama. Sahabat sekalian, sebagai dosen kita memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan nilai, sikap, dan karakter mahasiswa. Di era digital saat ini, mahasiswa sangat mudah memperoleh informasi dari berbagai sumber, termasuk informasi yang mengandung paham intoleran, radikal, maupun ekstrim. Oleh sebab itu, dosen perlu menjadi teladan dalam menampilkan sikap moderat melalui menghargai perbedaan pendapat di kelas, membiasakan dialog ilmiah yang santun, menumbuhkan budaya berpikir kritis dan terbuka, mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi insan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara sosial dan spiritual. Moderasi beragama dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana namun bermakna, seperti menghormati teman yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau hoax. Mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan.
menjaga etika komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung di media sosial, menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial tanpa membedakan latar belakang agama. Sikap-sikap tersebut merupakan cerminan ajaran agama yang rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam. Sahabat sekalian, moderasi beragama bukanlah upaya mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya. Sebaliknya, moderasi beragama merupakan cara untuk mengaktualisasikan ajaran agama secara bijaksana, seimbang, dan penuh kedamaian. Sebagai dosen dan pendidik, kita memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi kepada generasi muda agar tercipta kehidupan yang harmonis, toleran, dan berkeadaban. Mari kita jadikan moderasi beragama sebagai landasan dalam membangun kampus yang inklusif, masyarakat yang damai, dan Indonesia yang semakin maju. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk terus menjadi agen perdamaian, penyebar toleransi, dan pelopor persatuan bangsa. Sahabat sekalian, perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kesempatan untuk saling mengenal, memahami, dan menguatkan. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang seragam, tetapi bangsa yang mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.